Sobat Melodi Muda, kembali lagi di channel kesayangan kita semua dengan Anda di sini yang akan menemani aktivitas sore Sobat Muda semua. Nah, pasti di antara Sobat Muda ada kan yang suka traveling? Jadi episode kali ini kita akan membahas salah satu objek wisata yang berada di Indonesia Timur, tepatnya Pulau Sumba Timur. Sore ini kita kedatangan tamu spesial nih Sobat. Pada kepo nggak? Siapa ya kira-kira? Siapa ya? Oke, mari kita sambut para tamu spesial kita hari ini. Oke, siapa ya kira-kira tamunya? Oke Kak, boleh nggak kenalin nama kakak siapa? Oke, kenalin saya Jenny. Saya sebagai warga di Kabupaten Sumba Timur. Hai, saya Eva, sebagai budayawan di Kota Sumba Timur. Hai, saya Metil sebagai pengunjung di Bukit Tenau di Sumba Timur. Halo, saya Irma sebagai pengunjung di Bukit Sumba Timur. Oke, gimana nih kabarnya kakak-kakak? Baik. Oke, Sobat Muda, hari ini kita akan membahas tentang pariwisata yang berada di Sumba. Salah satunya adalah Bukit Tenau. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Nanda mau nanya nih, apa sih keunikan dari Bukit Tenau ini? Kok bisa menjadi salah satu wisata yang banyak dikunjungi oleh orang-orang dari luar Sumba? Mungkin dari Kak Jenny bisa memberitahu tentang keunikan Bukit Tenau ini karena kebetulan Kak Jenny sebagai warga lokal. Oke Kak, Bukit Tenau ini adalah bukit yang memiliki pesona keindahan alam yang begitu indah. Bukit ini adalah bukit yang berada di Kabupaten Sumba Timur. Bukit ini merupakan tempat pariwisata yang sering dikunjungi oleh tamu-tamu dari luar Sumba seperti orang Inggris, dari Jakarta, dan sampai di bukit ini setiap pengunjung itu melakukan segala aktivitas, misalnya mereka melakukan traveling di atas bukit ini seperti berpose atau menikmati keindahan alam sekitar. Dan dari bukit ini kan ketika pengunjung berdatangan, mereka gunakan kamera drone untuk bisa melihat sebagaimana keunikan dari bukit ini. Dan ketika kita berada di atas bukit ini, kita bisa melihat jalan raya yang berada di tengah-tengah bukit ini. Dan juga ketika kita sedang mengalami masalah dalam kehidupan, misalnya masalah perkuliahan dan lain sebagainya, kita bisa ke sana untuk berjalan atau bersantai ke sana di waktu mungkin pada sore hari, ketika kita bisa melihat sunset atau ketika matahari terbenam. Mungkin itu Kak. Wah, ternyata keren juga nih. Kayaknya Nanda perlu nih healing ke Sumba. Iya, kayaknya perlu banget tuh Kak. Oke, setiap tempat pariwisata itu pasti ada cerita atau sejarah asal-usulnya. Nah, kebetulan sekarang ada Kak Eva nih sebagai budayawan di Pulau Sumba. Boleh nggak cerita asal-usul dari Bukit Tenau tersebut? Asal-usul Bukit Tenau itu tentang kisah cinta yang tragis, seorang gadis cantik yang bernama Tenau dan kekasihnya yang bernama Ibu Maranu. Suatu ketika mereka berdua bertengkar hebat dan Tenau pun kabur ke hutan. Tenau itu diliputi rasa kecewa dan putus asa. Ibu Maranu mencarinya kemana-mana dan tidak menemukan Tenau tengah berada di mana. Di tengah keputusan Tenau memanjat pohon kayu yang tinggi dan melompat ke bawah. Tubuhnya terbentur
terbentur di tanah dengan keras dan berubah menjadi bukit. Bukit tersebut kemudian dinamakan Bukit Tenau sebagai pengingat kisah cinta tragis mereka. Wah, cerita asal-usulnya sangat menarik ya Kak. Bukit ini terbentuk dari sepasang kekasih yang sedang jatuh cinta dan akhirnya meninggal di Bukit Tenau. Ceritanya cukup menakjubkan tetapi juga serem ya Kak. Karena dari cerita kakak tadi sampai ada yang meninggal. Selain dari sejarah atau asal-usul, mungkin ada mitos atau cerita lokal dari bukit ini Kak? Ada Kak. Boleh nggak diceritakan sedikit Kak? Menurut cerita nenek moyang dulu yang saya dengar, ada seorang raksasa yang tinggal di Bukit Tenau dan memiliki kekuatan magis untuk melindungi dan menjaga wilayah sekitar. Oh, berarti Bukit Tenau ini memiliki penjaga ya Kak? Dalam artian penjaga yang udah meninggal. Iya Kak. Wah, ternyata seru juga ya cerita asal-usulnya Kak. Nanda mau nanya nih, untuk menuju ke Bukit Tenau, apakah di sana ada jalur trekking atau transportasi? Iya, ada Kak. Oke Kak, kalau untuk mengenai jalur atau jalannya yang menuju ke bukit ini, jalurnya sudah terbentuk dari ketika bukit ini sudah jadi atau sudah terbentuk, karena jalan ini merupakan jalan alami. Kalau untuk mengenai alat transportasi itu ada Kak, cuman alat transportasi umumnya itu terbatas. Jadi setiap tamu atau pendatang yang datang berkunjung ke bukit ini, mereka menyewa atau mereka meminjam alat transportasi ke orang-orang sekitar. Mungkin mereka sewa alat transportasi itu di kota Wengapu gitu Kak. Oke Kak, untuk mengunjungi Bukit Tenau ini kira-kira waktu yang pas untuk ke sana seperti apa Kak? Kalau mengenai waktu ya, menurut saya sih yang bagus itu berkunjung ke bukit ini itu pas musim kemarau, dan waktunya itu di sore hari, karena ketika di sore hari itu suasana bukit ini berasa begitu Kak, kayak ketika matahari terbenam atau kita melihat sunset, kita kan merasa sambil lagi begini kan, terus ngopi-ngopi gitu kan, sangat indah sekali kalau dipandang dari atas bukit, terus kita memandang ke bawah gitu. Ternyata di sana indah banget ya Kak. Iya, terlalu Kak, sangat-sangat indah. Kapan-kapan kayaknya Nanda harus ke sana nih sama Kak Cili, Kak Eva juga. Nanda mau nanya nih sama Kak Irma yang sebagai pengunjung di Bukit Tenau. Kira-kira apa sih yang membuat Kak Irma ingin berkunjung ke Bukit Tenau tersebut? Saya tertarik ke Bukit Tenau karena pemandangan alamnya yang indah, dan juga di sana saya bisa melakukan berbagai aktivitas seperti trekking, berkuda, berfoto, dan memakai kain adat orang Sumba. Oh, ternyata selama kakak berlibur tidak hanya melakukan traveling tetapi juga melakukan aktivitas lainnya. Iya Kak. Oke, Nanda mau nanya nih sama Kak Metil. Kira-kira pengalaman Kak Metil ketika berkunjung ke Bukit Tenau itu seperti apa? Boleh nggak diceritakan sedikit? Oke Kak, baik, saya cerita pengalaman saya. Selama saya berlibur ke Bukit Tenau, saya juga berkesempatan untuk berinteraksi dengan masyarakat Sumba. Mereka itu ramah, mereka kerap berbagi cerita tentang budaya dan tradisi setempat, memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang kehidupan di Sumba itu. Kira-kira dari pengalaman yang Kak Metil rasakan nih, ada nggak niat lagi Kak Metil ke Sumba? Pasti harus sekali lagi. Jangan lupa ajak Nanda ya Kak. Oke. Oke, nanti kami ajak ya. Oke Kak, ternyata bukan dari keindahan alamnya saja yang indah, tapi dari warganya juga memiliki kriteria yang baik dan ramah.
diskusi yang telah berlangsung memberikan wawasan dan inspirasi yang baru bagi kita semua. Jangan lupa untuk tetap mengikuti program kami selanjutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Kamu punya gak sih satu tempat yang kalaupun cuman lewat, tapi kenangannya masih teringat? Terus melangkah melupakanmu, lelah hati perhatikan sikapmu. Jalan